Serius nanya, apa lo pernah kecanduan BOKB, bro? Bro Toksi bingung dan nanya ke gua, kenapa sih kita harus mengurangi bahkan berhenti nonton film dewasa? Bukannya itu normal, aman, dan wajar dilihat sama cowok yang udah gede. Oke bro, gue bisa bilang, berhenti nonton BOKB bisa bikin lo tambah ganteng, tambah pinter, bahkan tambah kaya dan level up sebagai cowok. Kok bisa? Sebelum masuk ke sini, kita lihat gimana film dewasa bisa ngerusak hidup lo. Jadi gini bro, BOKB kalau ditonton normal secukupnya, mungkin efeknya masih wajar. Tapi sayangnya, kecanduan berlebihan nonton film dewasa itu gampang banget bro. Apalagi udah zaman internet kayak gini. Coba deh, lo bayangin. Siapa raja zaman dulu yang paling banyak istrinya? Genghis Khan dari Mongol, Raja Louis XIV, Kaisar Cina. Sekarang bro, cowok nolep, pengangguran, umur 17 tahun, udah bisa ngeliat lebih banyak cewek-cewek cantik telanjang daripada raja-raja hebat yang kita sebutin tadi. Cuma modal HP sama kuota. Miris kan? Dulu, kalau mau interaksi sama cewek, lo harus level up dulu jadi cowok yang keren. Harus jadi cowok kuat, ikut perang, ikut ujian kenegaraan. Perantau jadi pedagang sukses. Sekarang, lo mau lihat cewek secantik apapun, ngelakuin apapun, memenuhi fantasi gila lo. Cukup duduk aja di pojokan, rebahan di kamar sambil main HP. Bukannya bikin lo rajin, tapi malah jadi mager dan males. Oke bro, gue bakal share juga gimana film dewasa ngancurin hidup lo. Ini gue ambil dari penelitian Dr. Trice Like yang ngejelasin gimana bokep merusak otak lo dengan langkah 4D. D yang pertama adalah drip atau tetesan dopamin. Nonton BOKB bisa ngasih otak lo dopamin atau hormon kesenangan. Di tahap drip ini, lo bakal dapetin dopaminnya dikit-dikit bro. Kayak ibaratnya minum soft drink, sesedot demi sesedot. Biasanya terjadi di tahap lo lagi browsing. Saat lagi cari video macam apa ya yang bakal lo tonton. Dan yang kedua adalah deluge atau banjir. Otak lo bakal kebanjiran dopamin saat lo sedang nonton video dewasa yang lo suka. Pas adegan yang lo suka. Ini kondisinya nikmat banget bro. D yang ketiga adalah drowning atau tenggelam. Kejadian saat lo nonton sambil klimaks, sambil buang calon presiden. Ini dopaminnya udah berlipat-lipat. Nikmatannya udah tinggi banget. Bahkan secara biologis, udah bisa dibilang sebagai kenikmatan tertinggi seorang pria. Sepintas enak kan? Tapi lihat. D yang keempat ternyata serem banget. D yang keempat adalah desensitize atau kehilangan sensitivitas. Saat lo udah kebanyakan PMO, udah mulai gak bisa lepas dari video dewasa, bahkan dibilang udah kecanduan dan ketagihan. Hal-hal buruk bakal muncul satu persatu dalam hidup lo. Pertama dari struktur otak. Reseptor otak lo udah jadi gak sensitif lagi sama dopamin. Lo gak akan bereaksi sama kenikmatan yang gak senikmat nge-BOKB. Gak bisa menikmati hal yang dulu lo sukai. Main game gak nikmat, nonton film gak betah, main keluar sama temen bosen, apalagi pas lo harus kerja dan belajar. Sama sekali nggak bisa fokus. Satu-satunya cara buat cari kenikmatan ya nonton video dewasa. Atau lebih parah, ngobat sama mabuk. Karena kenikmatan dopaminnya hampir setara. Kedua, yang bakal hancur adalah fisik lo. Terutama kelelakian lo yang bakal sulit berdiri. Padahal, usia lo masih muda. Bahkan masih 20-an. Tapi syaraf lo udah rusak semua bro. Dibikin nggak sensitif gara-gara kenikmatan tadi. Ketiga, efek sosial yang arahnya hubungan sama orang lain. Lo bakal jadi minder, gak pede, punya kecemasan sosial yang tinggi. Tiap kali ketemu cewek, pikiran lo jadi kotor. Dan yang lebih parah, ada yang kebablasan sampai ngelakuin berbagai kejahatan, kayak pelecehan dan pemerkosaan, saking udah kotornya otak mereka. Serem banget kan bro? Nah, setelah lo udah paham bahayanya, sekarang lo perlu motivasi yang kuat buat mengurangi film dewasa. Motivasinya adalah, dengar bro, gue jamin, hidup lo akan jadi lebih baik saat lo bisa mengurangi nonton film dewasa. Lo jadi tambah keren, tambah ganteng, tambah pintar, bahkan tambah kaya. Kok bisa? Karena gini bro, saat lo berhenti nonton BOKB, lo nggak bisa kalau sekedar berhenti. Cuma nahan pengen, nggak cari pengalihan, itu nggak mungkin. Nah, terus apa pengalihan yang bagus saat lo sedang berusaha berhenti? Balik lagi dari penjelasan Dr. Trice Like tadi, ada 3 hal sakti yang bisa lo fokuskan. Pengalihan yang pertama adalah kerja. Saat lo mulai berhenti nonton film dewasa, lo bakal menikmati lagi kerjaan lo bro. Yang masih sekolah, bakal lebih menikmati sekolah. Yang masih cari kerja, bakal lebih menikmati proses cari kerja atau belajar skillnya. Gak mungkin gak ada, pasti ada bagian dari kerjaan yang lo suka. Misal buat gue sebagai content creator, gue paling suka pas proses brainstorming buat bikin video. Kalau lo berdagang, mungkin lo suka pas melayani pelanggan pas lihat duit masuk. Kalau lo driver online, mungkin pas lo berhasil mengantar customer lo dengan selamat. Yes, saat memutuskan buat berhenti BOKB, fokuskan kelebihan energi lo buat kerjaan lo. Dapatkan kenikmatan dari bekerja, sekolah, atau kuliah.
Lo akan berusaha ngelakuin itu sebaik-baiknya buat cari dopamin. Dan apa hasilnya? Lo makin rajin kerja, kerjaan makin bagus, dan akhirnya tabungan juga bakal membaik. Terus, pengalihan kedua adalah hobi. Pasti, lo sempat ngerasain, keseringan nge-BOKFP bikin hobi lo nggak seru lagi. Nah, pas mumpung berhenti, fokus lagi ke hobi lo. Misal berkebun lagi, sepedaan lagi, main Lego lagi, atau rutin baca buku lagi. Cowok yang punya hobi itu keren bro, dan saat lo bisa jago dalam melakukan suatu hobi, rasa pede, rasa cinta ke diri sendiri bakalan naik bro. Dan pengalihan ketiga yang terbaik adalah olahraga. Percaya deh bro, saat berhenti nonton film dewasa, lo bakal ngerasain kelebihan energi yang luar biasa. Gelisah, gatel, resah, pengen marah, gak bisa tidur, dan banyak lagi. Dan sadar gak bro, itu bikin lo jadi punya energi buat latihan fisik, buat olahraga. Dan yakin bro, dopamin yang lo dapat dari olahraga itu lebih gampang dirasain daripada dua aktivitas sebelumnya, yaitu kerjaan dan hobi. Jadi nggak bisa enggak, olahraga ini wajib lo lakuin kalau lo mau serius berhenti nge-BOKFP. Dan efeknya apa? Lo jadi lebih sehat, badan lebih tegak, lebih berotot, otak lebih segar, penampilan lebih keren, dan pasti hidup lo jadi lebih baik bro. Mau itu cewek, mau itu kesuksesan, mau itu skill atau penampilan, pasti akan lebih gampang lo raih saat memutuskan buat berhenti nonton BOKFP dan mengalihkannya ke hal yang lebih sehat. Kesimpulan bro, 4D dari film dewasa yang bikin lo terbiasa dapat dopamin gak sehat. Drip atau tetesan dopamin, deluge atau membanjiri dopamin, drown atau menenggelamkan otak lo dengan dopamin, desensitize atau bikin lo jadi gak sensitif sama dopamin. Kalau mau berhenti, alihkan ketiga hal ini buat bikin lo makin keren. 1. Kerjaan atau sekolah dan kuliah. 2. Hobi. 3. Olahraga. Dan gua tahu bro, gak gampang melalui proses ini. Lo yang udah niat berhenti harus melewati perjuangan luar biasa. Mungkin lo akan gagal. Balik lagi ke hal ini, gak masalah. Yang penting lo selalu punya niat untuk berhenti dan mengalihkannya ke hal positif. Makanya, buat bantu lo, gue udah tulisin berbagai ebook. Ada Vibestronaut yang mengupas tips A sampai Z berhenti olahraga 5 jari, plus ratusan cara cerdas biar lo gak kecanduan. Ada juga Dopamin Detox, buat cari berbagai aktivitas pengalihan yang positif dan bantu lo jadi high value man. Dan kalau lo masih ngerasa sulit juga, gue udah bikin program NoFap, di mana lo bisa konsultasi langsung sama tim pria 100% buat menghilangkan kecanduan negatif ini. Programnya dibuka terbatas. Pastikan buat daftar kalau lo ngerasa butuh bro. Linknya ada di kolom komentar. Share ya bro, momen apa yang bikin lo memutuskan buat berhenti kecanduan BOKFP? Apa saat lo ngerasa hidup lo tambah hancur? Apa saat lo ngerasa otak lo kotor terus? Atau saat lo ngeliat ada yang salah dari kelelakian lo? Pengalaman yang lo share itu berarti banget buat kita semua untuk sama-sama belajar. Salam High Value Man, semangat bro.